Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Fatmawati Febiola Vitaloka dengan NIM 2016-047 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini saya akan memperlihatkan 3 warna yang akan dipilih oleh siswa sebelum masuk dalam kelas. Jadi sebelum masuk kelas, siswa diminta untuk berbaris 2 baris ke belakang. Setelah itu, 1 baris yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri harus memilih 3 warna yang sudah ditempel di depan pintu kelas. Nah, salah satunya, jika baris kanan memilih warna merah, maka kata-kata yang harus disebutkan adalah "Aku siap belajar" dengan tangan ke atas. Yang kedua, jika memilih warna pink, "Aku siap masuk kelas". Kalau misalnya memilih warna biru, "Aku siap dibimbing". Nah, seperti itu. Setelah itu baru siswa diperbolehkan masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian siap belajar untuk hari ini? Jika siap, kita harus menaikkan tangan kita seperti ini. Ikuti ibu ya. Aku siap belajar. Hore! Nah, kita sebelum memasuki pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ibu pimpin ya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, sebaiknya ibu akan presensi anak-anak semuanya ya dalam kelas ini. Nah, ibu akan mulai presensi. Yang pertama, Eka Ada. Dwi Ada. Tri Ada. Febri. Ada. Ya sudah. Semuanya sehat semua ya anak-anak? Ya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ayo ibu akan ajak bernyanyi mengenai permainan tradisional. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Yuk kanca dolanan ing jaba. Padang bulan padangnya kaya rina. Rembulane sing awe-awe. Elekake Aja padha turu suri. dolanan ing jaba. Padang bulan padange kaya rina. Rembulane sing awe-awe. Elekake Aja padha turu suri. Tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama kan anak-anak. Apakah menyenangkan semuanya? Ya. Nah, sekarang ibu akan tanya, apa kalian suka bermain? Suka. Permainan apa yang kalian suka? Layang-layang, congklak, petak umpet, gobak sodor, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita cari tahu mengenai permainan tradisional yang ada di sekitar kita. Ayo kita cari tahu. Sekarang kita main engklek atau sering disebut sebagai Sundamanda. Permainan ini mewajibkan kita untuk melompati petak-petak tanpa menginjak garis lapangan engklek. Selain engklek atau Sundamanda, ada juga permainan ular naga panjang. Berjalan-jalan selalu riang kemari. Umpanya lezat, itulah yang dicari. Ini tiara yang terbelakang. Main petak umpet juga tidak kalah seru loh. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau tanya, sekarang kita akan belajar apa hari ini? Tentang permainan tradisional. Nah, betul sekali. Sekarang ibu mau tanya, permainan tradisional itu apa anak-anak? Permainan yang ada
di sekitar lingkungan kita. Nah, betul sekali. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya ada di tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat dan istiadat di suatu tempat seperti. Memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ini, Ibu akan menyuruh kalian semua untuk melihat video yang Ibu tampilkan mengenai teks yang ada di dalamnya, mengenai teks layang-layang. Di dalam teks tersebut, kalian disuruh mencermati informasi yang ada di dalam video tersebut mengenai teks layang-layang. Setelah itu, Ibu akan membagikan lembar kegiatan LKPD seperti ini kepada kalian dalam satu kelompok kecil yang sudah Ibu tentukan tadi. Dan jangan lupa dilihat petunjuk umumnya, dan juga di lembar yang kedua dilihat dan jangan lupa diisi identitas kelompok dan nama anggota. Dan juga dicermati perintah yang Ibu sudah bertuliskan di sini, seperti amati video yang ditayangkan dengan baik, tulislah cara membuat layang-layang pada kolom di bawah. Buatlah prakarya sesuai dengan tahapan dalam pembuatan layang-layang. Nah, dalam yang perintah yang ketiga ini, Ibu menyuruh kalian menulis bagaimana tahapan-tahapan atau informasi yang kalian temukan dalam video berisi teks layang-layang tersebut. Setelah itu, kalian diminta untuk mengisi jawaban diskusi kalian dalam satu kelompok pada tabel di sini, tabel di bawah. Setelah itu, baru semua kelompok diminta untuk presentasi hasil diskusi. Apa kalian mengerti? Mengerti. Yang kedua, yaitu mengenai matematika. Pada matematika ini kita akan belajar mengenai materi sifat dasar pada bangun datar. Nah, sekarang Ibu sudah menyediakan 3 kertas lipat. Dengan kertas lipat ini Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian dengan cara mengamati dan juga mempraktekkan dengan berdiskusi dalam satu kelompok kecil yang sudah Ibu tentukan tadi dari awal. Nah, nanti hasilnya kalian akan mempraktekkan. Setelah itu kalian akan mempraktekkan dengan cara melipat kertas lipat ini dengan mengetahui sifat pada bangun datar yang sudah kalian lipat pada kertas lipat ini. Ibu contohkan, semisal ini adalah bangun datar persegi panjang, ya. Ibu sudah lipat seperti ini, dan seperti ini. Dan Ibu amati gambarnya dan juga garis-garisnya. Setelah itu, kita bisa mengetahui sifat pada bangun datar persegi panjang ini ada seperti apa. Mempunyai simetri yang mempunyai tingkat 2 dan juga mempunyai simetri putar sebanyak 2 dan juga mempunyai 2 diagonal yang sama panjang dan juga mempunyai 4 sudut siku-siku dengan 90 derajat dan juga mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Apakah sudah mengerti? Sudah. Setelah itu, setelah Ibu sudah jelaskan, Ibu akan membagikan lembar kedua yang seperti tadi, ya, kepada kalian dengan kalian isi dan yang terawal. Setelah Ibu praktekkan tadi menggunakan kertas lipat, setelah itu Ibu akan membagikan LKPD yang untuk kegiatan kedua dan jangan lupa diisi untuk di lembar selanjutnya mengenai identitas kelompok dan data kelompok dan juga hasil yang kalian temui dalam kertas lipat yang sudah kalian lipat tadi, ya. Ya. Dan itu termasuk dalam bangun datar apa dan sifatnya seperti apa, itu kalian tulis pada LKPD yang sudah Ibu sediakan. Apakah sudah mengerti anak-anak? Sudah.
memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu materi pembelajaran SPDP dengan membuat prakarya mengenai permainan tradisional. Di sini Ibu akan menyarankan kalian untuk membuat layang-layang sesuai dengan kreasi kalian. Nah, Ibu akan menampilkan video bagaimana tata cara pembuatan layang-layang tersebut. Setelah itu, Ibu akan membagikan lembar kegiatan atau LKPD kepada kalian, lembar kegiatan yang ketiga kepada kalian, dengan jangan lupa melihat petunjuk umum dan juga jangan lupa ditulis identitas kelompok, dan juga dibaca perintah yang Ibu suruh di lembar ketiga. Kalian diminta untuk mengamati video. Setelah itu kalian tulis tahapan-tahapan pembuatan layangan pada lembar yang kedua. Kalian tulis, setelah itu kalian presentasikan hasil tahapan-tahapan tersebut. Setelah itu kalian mulai mempraktekkan bagaimana cara pembuatan layang-layang tersebut. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Kerangka layang-layang dibuat menggunakan bambu. Setelah itu kita siapkan lem, benang, pisau, dan kertas layang. Kesimpulan mengenai materi hari ini tentang permainan tradisional yang sudah kita pelajari pada pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP. Permainan tradisional adalah permainan yang sudah ada pada tradisi di lingkungan sekitar masyarakat kita, dan juga manfaatnya bagi kita yaitu akan menumbuhkan percaya diri dan juga kreativitas kita, dan juga kita bisa mengetahui berbagai macam permainan tradisional yang ada di sekitar kita, seperti contohnya gerobak sodor, congklak, engklek, dan juga petak umpet, dan yang lain-lainnya, permainan yang lainnya. Dalam permainan tradisional kita juga diajarkan berbagai macam permainan tradisional dari berbagai daerah yang membuat kita menjadi tidak bosan, dan juga kita juga bisa membuat permainan tradisional menjadi semenarik mungkin agar kita bisa senang dan juga bisa memainkannya. Nah, Ibu akan memberikan kalian lembar evaluasi. Jangan lupa dikerjakan dan juga ditulis nama dan kelasnya ya. Iya. Dikerjakan secara mandiri, jangan lupa dikumpulkan. Ibu beri waktu 15 menit. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Jika ada salah kata dan lain-lainnya dari Ibu dan juga pembelajaran hari ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.